Oke, baik, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fadli selaku perwakilan dari kelompok 2. Oke. Jadi di sini saya akan mewawancarai co-founder atau selaku CEO dan pendiri dari Rantangin. Jadi sebelumnya boleh diperkenalkan dulu namanya, Bang? Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Ilham Alzandi dari PT Rantangin Digital Indonesia. Saya sebagai co-founder sekaligus CEO di PT Rantangin Digital. Oke, sebelumnya Rantangin ini sendiri berdirinya kapan sih? Sebenarnya Rantangin itu berdiri tahun 2022 waktu COVID gitu. Nah, jadi Rantangin ini berdiri dikarenakan adanya kebutuhan terkait dengan pangan dan juga ekosistem catering seperti itu. Nah, jadi berdirinya tahun 2022 akhir COVID itu baru juga penjualan pertamanya juga di situ. Gitu. Jadi bisa dijelasin nggak ke teman-teman gitu sedikit tentang apa sih Rantangin itu? Oke, ya, Rantangin itu sebenarnya awalnya itu sebuah ide yang dimana itu konsepnya adalah kitchen sebenarnya kayak gitu. Nah, jadi kita punya dapur, kemudian nanti kita produksi makanan, dan di situ kita misalnya bisa ngedrop ke berbagai misalnya anak kos kayak gitu. Jadi anak kos yang lagi kuliah kayak gitu kan udah nggak perlu khawatir lagi misalnya dia harus ke ketinggalan makan atau ketinggalan pembelajaran karena harus masak dan lain sebagainya kayak gitu. Makanya kita tahu kan bahwa mahasiswa itu kebanyakan baru saat mahasiswa dia ada terkena terkena penyakit sakit kepala dan lain sebagainya. Nah, mungkin kita bisa atasi dari sisi makanannya kurang lebih seperti itu awalnya. Nah, jadi sekarang itu tapi udah berganti, katanya itu jadi sebuah platform digital. Jadi kita mau membentuk satu sistem atau membentuk satu bahasanya ekosistem catering digital yang dimana di situ fokusnya adalah kuliner kurang lebih seperti itu. Oke, sebelumnya nih terkait perizinan, apakah Rantangin ini udah ada perizinan? Oh, tentu lah. Kalau soal izin itu kan wajib ya, kayak gitu. Jadi Rantangin itu udah ada tiga kurang lebih untuk izinnya. Yang pertama itu untuk badan hukumnya atas nama PT Rantangin Digital Indonesia. Yang kedua itu ada namanya NIB, nomor induk berusaha, itu wajib kan dimiliki. Sama yang ketiga itu kita juga udah didaftarin sertifikat hak merek. Jadi hak mereknya itu udah paten dari Kementerian Hukum dan HAM. Oh gitu. Oke. Kemudian apakah UMKM ini itu ada membantu sedikit banyaknya terhadap UMKM lain gitu, atau karyawan-karyawan lain gitu? Nah, kalau untuk membantu, tentu kita udah banyak membantu ya, karena kita udah ada 5 kemitraan saat ini. 50 kemitraan gitu dengan UMKM, tapi fokusnya itu di sektor kulinernya. Gitu. Nah, jadi Rantangin ini kan bisa dibilang sebuah startup gitu yang berfokus pada teknologi. Nah, teknologi ini kita berinovasi gimana caranya untuk kita fokusnya itu di teknologi, tapi bisa membantu banyak pihak di sektor kuliner, kurang lebih seperti itu. Oke. Kemudian masalah permodalannya, itu apakah dia dari modal pribadi atau bagaimana gitu? Oke, semua ya sekarang di Rantangin itu adalah modal pribadi 100% seperti itu. Kita juga banyak dapetin dana hibah sih sebenarnya, kayak gitu, bukan pendanaan. Nah, jadi karena di Indonesia itu ekosistem startup itu udah agak sulit mendapatkan pendanaan. Nah, jadi kita itu masih namanya strateginya itu masih punya sendiri lah kayak gitu. Dalam artian kita masih modal sendiri, kemudian juga masih pendanaan ikut berbagai pendanaan, kurang lebih seperti itu. Jadi kan tadi Rantangin ini berbasis aplikasi gitu ya, atau web gitu. Gimana sih mekanismenya gitu? Mekanismenya, jadi mekanisme dari segi apa ini? Misalnya dari segi operasional, ya dari segi operasionalnya. Operasionalnya dulu ya. Kalau bicara soal operasional itu kita adakan secara hybrid ya. Kita memang bekerjanya saat ini secara hybrid.
karena juga kita bertemu untuk meeting dan lain sebagainya, apalagi soal kebijakan-kebijakan yang strategis kayak gitu. Nah yang berikutnya kalau operasional sehari-hari biasa, kita itu ada juga namanya intern seperti itu ya, ada juga namanya head of marketing, head of divisinya masing-masing. Jadi sistem kerjanya itu sebenarnya dilakukan dengan berfokus pada bidangnya masing-masing. Misalnya ada di bagian IT. IT ini juga ada dua, IT untuk yang mobile-nya dan juga ada untuk webnya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi di sini kita bikin aplikasi yang interaktif kayak gitu. Aplikasi yang interaktif, aplikasi juga yang akan dipakai nanti di seluruh Indonesia juga kan kayak gitu. Bahkan di luar Indonesia nanti ke depannya skalanya gitu. Kita berdoa semoga bisa sampai sana kayak gitu. Nah, jadi untuk yang lain divisinya itu juga yang marketing itu dilakukan dengan menawarkan produk-produk Rantangin, layanannya Rantangin dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih sebenarnya mekanisme kerjanya ini sesuai dengan bidangnya masing-masing, tapi tetap fokus gitu untuk membangun Rantangin sama-sama. Kemudian apa ya? Ada nggak sih target marketingnya nih orang-orang tertentu gitu? Atau siapa target marketingnya? Oke, target market ya. Kalau dibilang itu target marketnya cukup luas sebenarnya. Salah satunya dari segi kami udah bedah sih sebenarnya itu di namanya bisnis model kanvas. Bisnis model kanvasnya itu biasanya ada TAM, SAM, dan SOM. Jadi TAM itu keseluruhan marketnya kayak gitu, total marketnya. Kemudian SAM-nya SAM-nya itu lebih ke dikecilkan lagi, kemudian ada SOM namanya Serviceable Obtainable Market. Jadi itu dipetakan lagi menjadi mengerucut kayak gitu target market yang pertama. Nah, jadi setelah dibedah itu target marketnya itu ada kalangan, kalau secara ekonomi kalangan menengah ke atas sebenarnya kayak gitu. Nah, tapi kita juga layanan kita juga, servis kita juga ada yang berfokus juga pada yang menengah ke bawah juga sebenarnya kayak gitu. Kayak misalnya budget untuk organisasi ya. Jadi kalangan itu organisasi, mahasiswa, nah baru ke atas lagi, ke atasnya yang mungkin yang paham teknologi dan lain sebagainya, yang sudah order by aplikasi dan lain sebagainya gitu. Kalau misalnya itu kalau misalnya gennya itu misalnya Gen Z, milenial, nah mungkin di atasnya lagi seperti itu. Jadi lebih ke situ. Nah, kemudian untuk orang-orang yang memang mencari catering atau kebutuhan kayak misalnya kantor gitu, atau event-event lah. Berarti untuk mencapai target market yang tadi itu ada nggak sih strategi khusus gitu dari Rantangin sendiri? Strategi khusus sebenarnya dari mana dulu ya untuk mencapai target dari mananya? Kalau misalnya dari sisi aplikasi, ya, dari sisi marketingnya, melewat apa namanya e-commerce gitu, karena media sosial. Oke, berarti marketing ya, dan juga bahasa itu brandnya Rantangin. Kalau brandnya Rantangin itu sendiri sebenarnya untuk mencapai titik masyarakat itu mengetahui itu bisa luas ya. Salah satunya dilakukan oleh Rantangin memang dari media sosial. Kita juga punya YouTube, kita punya Facebook, kita punya YouTube, kita punya Instagram, kita punya TikTok, ya. Kita punya website juga. Jadi mungkin untuk memasarkan produk atau nge-branding Rantangin itu bisa dari platform-platform tersebut. Kurang lebih seperti itu. Berarti kalau untuk ordernya sendiri itu by aplikasi berarti? Betul, kita punya aplikasi sendiri. Kalau tadi secara atau marketplace bukan, tapi kita bikin marketplace-nya sendiri ya, gitu. Jadi kita memang di sektor teknologi yang memang mempunyai marketplace-nya sendiri secara khusus. Gitu. Ini cukup menarik ini ya. Udah ada aplikasinya juga ya? Iya. Aplikasinya juga udah tersedia di Play Store ya. Ada di Play Store, ada di itu juga. Apa namanya? App Store belum, tapi itu cepat karena memang yang kita pakai itu bahasa programnya lintas cross. Oke. Mungkin sekian ya wawancara kita dengan CEO sekaligus founder dari Rantangin sendiri. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Ilham dan pemirsa yang ada di rumah. Semoga ini bisa menjadi motivasi sekaligus inspirasi bagi kita
dan semoga kedepannya PT Rantangan ini sendiri bisa lebih berkembang lagi ya. Amin. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.